يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Masyarul hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha senantiasa memuja dan mujinya karena hanya Dia Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mendapatkan pujian. Segala sanjungan dan pujian hanya miliknya Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di tafsir Al-Muyassar ya. Jika sebelumnya kita sudah bicara atau membahas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 29 sampai berikutnya ya, sampai pembicaraan tentang tergelincirnya Adam alaihissalam karena godaan syaitan ya, fazallahuma syaitanu anha wa akhrajahuma mimma kana fihi Qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Iblis atau syaitan ya, berhasil menggoda Adam alaihissalam, Abul Bashar ya, sehingga memakan sebuah atau pohon kuldi ya, sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ke dunia ya, dari surga ke dunia. Allah mengatakan ya, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu ya, maka keluarlah dari surga kalian berdua, yaitu baik Adam ataupun Hawa, dan sebagian kalian dengan sebagian lainnya nanti akan menjadi musuh, mungkin termasuk anak keturunannya ya, akan menjadi musuh yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin ya. Dan kalian akan menetap di muka bumi sampai pada batas waktu yang ditentukan. Artinya sampai datangnya hari kiamat, karena Allah menginginkan agar Adam alaihissalam dan juga anak keturunannya yaitu di dunia. Jadi ini sebenarnya suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi ketetapan dari Allah untuk kemudian Adam dan keturunannya ya, manusia, anak cucu Adam ya, menetap di muka bumi. Para ulama menyebutkan di sini ada beberapa faedah, di antaranya bahwa syaitan adalah musuh bagi manusia. Inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhiduhu adu ya. Fattakhiduhu aduwa ya. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh, bukan teman, bukan ya, justru malah bergaul dengannya. Tapi syaitan adalah musuh. Dan syaitan ada dari golongan jin dan manusia. Ya. Syayatinal ins wal jin. Demikianlah kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap nabi
musuh dari setan dari kalangan jin dan manusia yang membuat menghiasi ucapan sehingga nampak indah ucapan. Kemudian juga faedah bahwa bumi lah tempat tinggal manusia. Sehingga ketika seorang berusaha mencari tempat selain daripada bumi, dari galaksi-galaksi yang ada yang Allah ciptakan, planet-planet yang ada yang Allah ciptakan, tidak akan mampu dan akan sangat bersusah payah untuk menempatinya, karena ya Allah hanya mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Jadi bumi lah mustaqar, tempat yang untuk menetap, ya. Dan bagi kalian bumi ini tempat untuk menetap dan untuk menikmati kenikmatan yang ada di dalamnya ila hin, sampai pada batas waktu yang ditentukan, yaitu bumi yang hanya untuk menetap, ya, sehingga selainnya tidak bisa, meskipun bersusah payah, malah hanya untuk menghabiskan waktu darinya. Lalu Allah mengatakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Maka kemudian Adam alaihissalam mendapatkan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengilhamkan kepadanya taubat dan istighfar dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fataba alaihi, artinya fataba Allah alaihi. Allah menerima taubat Adam alaihissalam. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, innahu huwa tawwabur rahim. Sungguh dia Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Maha mengampuni. Wa faradan bahu, ya. Dan Allah akan mengampuni taubat bagi siapa saja yang datang kepada Allah bertaubat. Dalam hadis qudsi Allah taala berfirman, "Ya ibna Adam, innaka walau balaghat dunubuka anana sama, summa astaghfartani ghafartu lak." Ya, wahai anak Adam, meski dosamu membumbung tinggi di awan langit sana, ya, sumastaghfartani, kemudian meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, maka minka walau bali. Allah mengatakan seberapa pun dosa ada pada dirimu, aku tidak peduli, kata Allah. Maka Allah adalah Maha Pemurah, Maha Derma, Maha Pengampun. Maka seorang seberapa pun dosanya harus tobat kepada Allah, karena at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Seorang yang berbuat atau yang bertaubat kepada Allah seperti orang yang tidak berbuat dosa. Dan syarat taubat ada 3, ya. Yang pertama tarku dzunub, meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua al-azmu ala yaud, bertekad untuk tidak kembali. Kemudian yang ketiga iqla, menanggalkan yang pertama meninggalkan, yang kedua kemudian menyesal, an-nadam. Yang ketiga adalah menadam. Al-azmu ala yaud, kemudian yang ketiga an-nadam, menyesal, ya. Nah, menyesal adalah berarti tidak mengulangi. Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosanya seperti tidak berdosa sama sekali. Jika Abul Bashar, ya, bersalah, maka Bani Adam lebih lagi, ya, lebih sangat potensi untuk jatuh kepada kesalahan. Oleh karena Nabi mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap Bani Adam pasti akan terjatuh pada kesalahan atau pasti tempatnya bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa dari taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun dosa menggunung tinggi, ya. Tadi sudah dikatakan dalam hadis qudsi tadi, ya ibna Adam, walau balaghat dunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, meskipun dosamu sampai kepada awan-awan di atas langit. Ya, summastaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepada aku, ghafartu lak, niscaya aku akan ampuni kamu, maka minka walau balik. Pasti seberapa pun dosa yang ada pada dirimu, ya, aku tidak peduli, kata Allah SWT. Maka di sini jangan sampai seorang berputus asa, ya, karena al-qunut atau wal ya'su, ya, adalah karakter dan sifat yang dimiliki orang-orang kafir, selalu berputus asa. Orang-orang kafir merasa bahwa mereka tidak akan diampuni oleh Allah SWT, maka terus-menerus dalam kekafiran mereka. Ahli-ahli durjana, maksiat, mujrimun, mereka menganggap Allah tidak Maha Penyayang, ya, Allah Maha keras adabnya, lalu lupa bahwa Allah Maha Penyayang. Disitulah akhirnya putus asa. Maka
benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, al-halak fisnatain. Kehancuran pada dua hal. Yang pertama al-ujub dan yang kedua al-qunut, ya. Yang pertama ujub. Karena orang yang ujub merasa sukses dengan amalannya sehingga dia mandek, berhenti dari beramal. Tidak mau lagi menambah amalan. Karena memandang amalannya sudah pasti diterima, amalannya sudah pasti ya sukses. Tapi orang yang kedua, yang kunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia binasa? Karena menganggap Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Padahal Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Ya. Selagi dia bertaubat. Selagi dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika para ulama menerangkan bahkan jika dosa-dosa besar selain daripada syirik saja, ya, di bawah kesyirikan, dan orang pelakunya belum bertobat, masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dengan orang yang telah membunuh 99 nyawa, lalu kemudian bertanya kepada rohib atau pendeta, lalu dikatakan katanya tidak bisa diampuni, maka kemudian dibunuhnya, sehingga sempurnalah 100 nyawa telah dibunuhnya. Lalu dia bertanya kepada ahli ilmu atau orang berilmu dari kalangan umat ini, ya, ahli ilmu dari kaum muslimin. Maka kemudian dijawab bahwa Allah Maha Pemurah, Maha Pengampun, dan pasti akan menerima taubatnya. Maka dia pun bertaubat dan disarankan untuk hijrah dari negeri tempat asalnya yang penuh kerusakan, penuh kedurjanaan, menuju tempat yang baik. Di dalam perjalanan wafat orang ini karena ajal menjemputnya. Batas waktunya sudah habis untuk hidup di dunia. Ya, fa idza jaa ajaluha fala yastaqdimuna wa la yastakhirun. Karena ajal kalau sudah datang tidak akan bisa diawalkan, tidak boleh diakhirkan. Ajal kalau sudah datang tidak bisa diawalkan dan tidak boleh bisa diakhirkan, ya. Tapi para ulama mengatakan bahwa dia sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Padahal jarak antara dia dengan negeri kebaikan hanya beda sejengkal saja. Karena terjadilah perselisihan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Maka diutuslah seorang manusia, malaikat dalam wujud manusia maksudnya, untuk menjadi hakim di antara dua malaikat ini. Maka kemudian diputuskan ya bahwa coba diukur antara negeri yang keburukan menuju negeri kebaikan lebih dekat kemana? Ternyata lebih dekat pada menuju pada negeri kebaikan. Dan bedanya hanya sejengkal. Bedanya hanya sejengkal, ya. Ini shibr, ini hasta. Hanya sejengkal aja. Maka kemudian dimasukkan ke dalam atau dicabut ruhnya oleh malaikat rahmat dan dimasukkan dalam surga. Ini orang, kata Nabi dalam hadisnya, lam ya'mal khairan qat. Belum beramal sama sekali, belum amal kebaikan sama sekali. Tapi ya Allah ampuni dosa-dosanya karena sebab taubatnya yang sungguh-sungguh, taubatan nasuha. Demikianlah seharusnya kita ya menghadirkan taubat yang nasuha dalam setiap dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, yang lampau mungkin. Karena terkadang dosa itu menyebab penghalangnya rezeki, ya. Ada orang yang nikahnya lama, tidak kunjung-kunjung nikah. Kenapa? Karena sebabnya adalah dosa-dosanya yang masa lalu, yang belum ditobati. Maka seorang butuh banyak taubat kepada Allah SWT. Sekalipun mungkin merasa tidak berdosa. Bahkan Nabi SAW, kuntu, kata Nabi, astagfirullah fi kulli yawm 70 marrah. Aku senantiasa beristighfar kepada Allah. Dalam sehari semalam, kata Nabi, 70 kali. Dalam redaksi lain dikatakan 100 kali. Apa artinya? Bahwa Nabi yang sudah diampuni dosa yang lalu dan akan datang saja memohon ampun kepada Allah SWT. Maka ini menjadi hak kita lebih wajib lagi sebagai umat manusia biasa, umat Muhammad, hamba Allah SWT yang penuh berlumur dengan dosa, ya, baik besarnya atau kecilnya, sengaja atau tidak sengajanya, tentu harus lebih banyak beristighfar kepada Allah SWT. Allahumma ighfirli dzanbi kullih. Allahumma ighfirli dzanbi kullah, ya. Dzikruhu wa jillah, qalilahu wa katsirah, kabirahu wa saghirah. Terus begitu. Ya Allah, ampuni dosaku. Itu mungkin di penghujung menjelang salam. Ya, setelah setelah doa ya muqallibal qulub dan seterusnya, maka kemudian tambahi dengan doa itu. Ya Allah, maghfirli dzanbi kullahu. Ya Allah, ampuni dosa seluruhnya. Dikahu wa jillah. Baik yang sedikitnya, maksudnya yang sangat
rinci kecilnya ataupun jillahu yang besarnya. Qalilahu sedikitnya atau kabirahu banyak. Qalilahu katsiru banyaknya. Saghirahu sedikitnya atau kabirahu besarnya. Ya, kecil atau besarnya semuanya semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini sekilas mengulas tentang bagaimana Adam alaihissalam kemudian dikeluarkan dari surga menuju bumi ini, dunia ya. Dan dunia punya karakter ya. Ya Allah Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, inna dunya hulwatun hadirah. Dunia itu hijau lagi manis ya. Wa innallaha mustahlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian untuk silih berganti hidup di muka bumi ini. Kita sekarang hidup, mungkin besok anak kita, anak cucu kita terus begitu silih berganti untuk memakmurkan bumi dengan ketaatan, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memakmurkan bumi dengan menghidupkan syariat Allah Jalla wa ala, mendakwahkannya, mengamalkannya, mengajarkannya. Ya, ini semua ada untuk memakmurkan bumi, amal-amal ketaatan. Adapun maksiat adalah merusak bumi, menghancurkan bumi. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan dengan sebab ulah-ulah tangan manusia. Artinya dosa-dosa manusia yang menjadikan bumi ini rusak ya. Bahkan Hajar Aswad tadinya bukan aswad ya, masih putih bersih karena dia turun dari surga, batu surga dia. Tapi karena dosa-dosa Adam, Hajar Aswad menghitam menjadi aswad betulan. Tadinya hajar saja, tidak ada aswadnya. Sekarang menjadi Hajar Aswad ya, yang menghitam legam. Karena berdasarkan sebabnya dosa-dosa anak Adam. Dan demikian para ulama menerangkan akhir zaman Ka'bah akan bisa ditaklukkan, bahkan mungkin hancur batu demi batu. Batu demi batu hancur. Ka'bah yang tadinya Abraha saja hendak menghancurkan tidak mampu. Mahmud sebagai pembesar gajah yang memimpin gajah setiap kali dipukul untuk menuju menghancurkan Ka'bah tidak mau. Duduk menderum di situ menetap. Tetapi setiap kali diarahkan yang lainnya semangat untuk berjalan, bahkan cepat. Ya, Mahmud, pimpinan gajah, bukan nama orang ya. Dan itu dulu terjadi zaman sebelum diutusnya Nabi, bahkan sebelum lahirnya Nabi SAW, 1 bulan setengah sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Tapi nanti di akhir zaman dengan sebab dosa-dosa penghuni Makkah sekitarnya yang maksiat sudah mungkin tidak bisa dibendung lagi, dosa-dosa sudah tidak bisa dibendung lagi, sehingga Allah menentukan takdirnya. Rumah Allah yang tadinya tidak ada satupun yang mampu untuk menguasainya bisa dikuasai. Ya, sebagai bentuk apa? Hukuman juga kepada manusia. Sebab dosa-dosa mereka inilah sehingga rumah Allah pun sudah tidak bisa terlindungi, berlumuran dengan darah dan kehancuran di mana-mana. Ya, batu demi batunya lepas. Ya, nah, itu di akhir zaman. Maka saudara muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke kisah tadi ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat, fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Allah katakan qulna bitu minha jami'a. Kami katakan ihbitu minal jannah ya, keluarlah dari surga kalian berdua semuanya. Bahkan semuanya, bukan hanya berdua. Di sini termasuk iblis. Iblis juga kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah berfirman pada mereka, ihbutu minal jannah jami'an. Ihbitu minal jannati jami'an. Keluarlah kalian dari surga seluruhnya, ya. Inzilu, ihbitu berarti inzilu jami'an. Wa sayatikum antum wa dzurriyyatikum al-muta'aqibah ma fihi hidayatukum ilal haqqi. Faman 'amila biha fala khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu minal amril akhirah wala hum yahzanun 'ala ma fatahum min umuri dunya. Dikatakan di sini tafsirnya bahwa tafsir muyassarnya ya.
Dan nanti akan datang kepada kalian, ya, dan juga anak keturunan kalian saling bersilih-silih berganti datang kepada kalian dan juga anak keturunan kalian hidayatikum. Jadi hidayah yang memberikan hidayah kepada kalian, baik dengan diutusnya para rasul tentunya, dan juga diturunkannya Allah menurunkannya kitab-kitabnya. Hidayah ilal haq, kepada kebenaran, ya, sebagaimana dalam tafsir Mukhtasar di sini katakan lebih jelas lagi, jadi fa in ja'atkum hidayatun ala aidi rusuli. Yani nanti akan datang hidayah memberikan hidayah kepada kalian ala aidi rusuli, melalui tangan-tangan para rasulku, kata Allah. Ya, seperti Allah mengatakan ala aidi rusuli. Faman tabi'a wa amana bi rusuli fala khaufun 'alaihim fil akhirah. Maka barang siapa mengikuti rasul-rasulku tadi, maka tidak ada ketakutan baginya di akhirat, ya. Walahum yahzanun, dan tidak pula bagi mereka kesedihan atas apa yang luput darinya dari perkara-perkara dunia. Tidak sedih, tidak takut dengan nanti dengan akhirat, tidak perlu khawatir maksudnya. Tidak khawatir dengan apa yang akan datang, ya, mustakbal, ya, fima mustakbal, dan tidak sedih hati atas apa yang telah berlalu dari kehidupan dunia. Jadi ini istilah juga, ya, istilah Quran berarti. Dari khauf, kekhawatiran itu terhadap masa depan, ya. Ya, jomblo apalagi kan masa depannya suram apa cerah kan tidak tahu. Madesu apa madese. Masa depan suram apa masa depan. Maka terkadang orang khawatir, ya, karena takut dengan masa depannya. Tapi kesedihan itu dengan apa yang telah lalu, ya. Alama fata min umuri dunia, ya. Nah, maka di sini katakan faman amila biha, barang siapa, jadi di tafsir Muyassar, ya, barang siapa mengamalkan petunjuk kami ini, jadi petunjuk dari para rasul, kemudian juga kitab-kitab yang Allah turunkan tentunya, ya. Karena di sini rasul-rasul itu adalah pembimbing umat manusia. Allah mengutus mereka untuk membimbing umat manusia. Allah mengutus rasul di tengah-tengah manusia untuk membimbing mereka ke jalan Rabb mereka, ya, untuk kembali kepada surga. Karena mereka asalnya ke surga, untuk kembali ke surga, kampung akhirat mereka. Bukan digiring untuk ke neraka, tapi kembali ke kampung akhirat. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk para rasul itu, ya, fala khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min amril akhirah. Maka tidak ada rasa khawatir atas apa yang akan mereka dapati nanti di hari akhirat, ya. Karena di akhirat mereka akan kembali ke kampung mereka, halaman mereka kembali. Karena asal kita surga, dunia, asal kita adalah surga sebagaimana Adam. Ya, maksudnya moyang kita dari tadinya dari surga, maka kita juga akan ingin kembali sebagaimana yang kita kembali ke surga. Ya. Nenek moyang kita Abul Bashar, bapak umat manusia, yaitu Adam alaihissalam, dari surga Allah keluarkan ke bumi, maka tentu akan dikembalikan ke surga. Maka kita pun berharap berkumpul kembali, ya, ke surga, ya. Bukan ke tempat kembalian, bukan ke neraka. Maka seorang harus berusaha mengikuti hidayah tadi, hidayah petunjuk para rasul. Karena para rasul adalah attibaul qulub, ya, dokter-dokter hati. Bagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, farusulu attibaul qulub. Sungguh para rasul-rasul itu adalah dokter-dokter hati yang mengajarkan al-haq, kebenaran, syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu juga mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, mentazkiyatun nufus, mensucikan jiwa-jiwa mereka, ya. Itu tugas para rasul. Yu'allimul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Wa yuzakkihim biha, dan mensucikan dengan Alkitab dan hikmah tadi, ya. Karena dengan mengikuti Al-Quran, Sunnah, khususnya ajaran Nabi kita, ya, maka berarti kita akan bisa mensucikan jiwa kita. Karena suci dan bersihnya jiwa ini hanya dengan syariat Allah, bukan dengan cara-cara yang tidak dianjurkan syariat. Makanya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dengan syariat Allah, ya, bukan dengan cara-cara yang lainnya. Menganggap kalau sudah pada makom hakikat maka tidak perlu mengamalkan syariat. Ini bukan cara-cara yang Allah ajarkan. Ya, ini syaitan yang mengajarkan. Justru ini syaitan dari golongan jin membisikkan kepada umat manusia agar kembali kepada kampung akhirat dia, yaitu neraka.
untuk kembali bersama iblis, ya, nenek moyang atau gembongnya dari para syaitan-syaitan ini. Makanya menyeru pada pengikutnya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir, ya, neraka yang menyala-nyala. Adapun orang-orang beriman, ya, yang mengikuti hidayah, maka mereka, ya, mengikuti al-haq, kembali nantinya bersama nenek moyangnya, berkumpul bersama di surga karena mengikuti hidayah, ya, mengikuti hikmah tadi, mensucikan jiwa dengan cara yang diajarkan para anbiya dan rasul. Oleh karena Ibnu Qayyim pernah mengatakan dalam kitabnya, ya, beliau pernah mengatakan, "Faman zakka nafsahu birriyadah wal khalwah wal mujahadah allati lam yaji' biha rusulu kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi fa aina yaqa ra'yuhu min ma'rifati tabib." Maka barang siapa mensucikan jiwanya dengan cara khalwat, bertapa, ya, sampai tahun-tahunan atau mungkin 40 hari katanya, 40 hari 40 malam bertapa, ya, wal mujahadah atau dengan cara mujahadah atau riyadah, zikir sekian ribuan kali dan seterusnya, allati lam yaji bihar rusul, yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul itu, maka perumpamanya orang yang berusaha mensucikan jiwa, membersihkan hatinya dari noda-noda kotoran hati yang menempel padanya dengan cara-cara ini semua, kal marid alladhi yu'aliju nafsahu bi ra'yihi, perumpamanya seperti orang yang sakit mengobati sakitnya dengan caranya sendiri. Fa aina yaqra'uhu min ma'rifati tabib, maka bagaimana mungkin, ya, resepnya ini sama dengan resepnya seorang dokter. Padahal kalau dokter mengeluarkan resep tentu penuh dengan analisa dan diagnosa, kemudian baru mengeksekusi resepnya ini, ya, baru diterjemahkan sama apoteker. Yang ini berarti ini obatnya, ya. Ini semua adalah pengetahuan dokter dengan ilmu mereka. Nah, dokter-dokter hati, farusulu kata Ibnu Attibaul Qulub, para rasul itu dokter-dokter hati. Mereka yang lebih tahu bagaimana cara konsep mensucikan jiwa, membersihkan hati umat manusia. Karena mereka diutus memang untuk ini, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Maka jangan pernah merasa sok pintar daripada para rasul, lalu keluar dari ajarannya Rasul, keluar dari ajaran Muhammad SAW. Ngaku umatnya Muhammad, cinta Nabi Muhammad SAW, tapi keluar dari ajarannya Rasulullah SAW, keluar dari ajarannya Rasulullah Muhammad SAW. Maka ini jelas, ya, hakikatnya berarti bukan orang yang tadi famanittaba hudaya, barang siapa mengikuti petunjukku yang diutus melalui lisan para rasul tadi, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka orang-orang beriman ini punya karakter ini, tidak sedih dan tidak pula khawatir, ya. Tidak khawatir dan tidak pula bersedih hati. Tidak khawatir akan masa depannya dan tidak bersedih hati atas apa yang telah berlalu dari masa lalunya, ya, dari perkara-perkara dunia. Adapun yang sebaliknya, walladzina kafaru, ayat berikutnya, walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Ya, ayat ini sebenarnya benar-benar masih kaitannya dengan Adam tadi turunkan dari surga, ya. Makanya demikian pula orang-orang kafir dari keturunan Adam ini. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar. Maka mereka adalah penghuni neraka yang menentang ajarannya Rasul. Ya, jadi kalau kita fokus ke pembahasan kita, ya, maksudnya Rasulnya kita, Rasul Muhammad SAW, menentang ajarannya Rasulullah SAW, malah menyebutnya, ya, perkara baru. Justru ajaran Rasulullah itulah yang diajarkan Rasulullah. Bukan malah perkara baru itu adalah ketika yang tidak diajarkan Rasulullah. Ya, ketika tidak diajarkan Rasulullah itu disebut dengan perkara baru atau yang lebih dikenal dengan bid'ah. Oleh karenanya para ulama seperti dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia juga mengatakan begitu. Al-iqtisad fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Mencukupkan diri dengan sunnah lebih baik ketimbang memperbanyak amalan, ya, berfoya-foya, semangat dalam beramal tetapi dengan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bukan menjadi syariat umat ini, ya. Jadi orang yang mencukupkan diri dengan sunnah petunjuk Nabi SAW itu lebih baik. Khairun minal ijtihad, semangat membara, membabi buta tetapi dalam bid'ah. Hal ini juga yang dikatakan oleh
Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah taala. Ini sebenarnya mazhab Hambali, tapi sering dituding seolah-olah tokoh sufi, ya, yang tarekat dan seterusnya. Tidak benar. Beliau adalah ulama karismatik dari mazhab Hambali yang mempunyai kitab Fathur Rabbani, Al-Ghunyah dan seterusnya. Mazhab Hambali dalam masalah fikihnya, ya, kencang, ya. Maka beliau rahimahullah taala termasuk juga yang mengatakan atau menukilkan kepada kita ucapan bahwa mencukupkan diri dengan sunnah lebih baik daripada bersemangat tapi dalam bid'ah, ya, atau perkataan yang serupa, yang semisal, untuk mengikuti petunjuk para salaf, ya, petunjuk para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin, para sahabat Nabi SAW. Adapun orang-orang yang mengkafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Tempat kembalinya tidak lagi ke surga. Yang tidak mengikuti aturan para nabi, ya, setelah kembali ke dunia, maksudnya setelah turunnya Adam dan juga nanti anak keturunannya seperti kita sudah semuanya di bumi, ya, kemudian tidak mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka baginya kehidupan yang sempit, bagi mereka adab, ya, maka ulaika ashabun nar, kata Allah, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, nantinya kekal di dalamnya. Waladina jahadu wa qadamu bi ayatina al-matluwah wa dalail tauhidina ulaika alladina yalzimuna an-nar hum fiha khalidun la yukhrajuna minha. Tafsirnya dikatakan, dan orang-orang yang membangkang dan mendustakan ayat-ayat yang dibacakan, ayat-ayat kami yang dibacakan, dan petunjuk-petunjuk tauhid kami, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga menentang, ya, ayat-ayat tadi, ulaikal ladzina yulazimunan, mereka itulah orang-orang yang akan menetapi neraka, mendiami neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya, la yukhrajuna minha, dan tidak akan keluar darinya, ya, tidak akan keluar darinya selama-lamanya, karena kafir, ya. Kalau kafir maka menghancurkan keislaman. Oleh karenanya dalam syariat dikatakan man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang merubah agamanya dari Islam kemudian murtad, maka bunuhlah dia. Kainan man kan, kata Nabi. Siapapun orangnya. Dan ini masih relevan sepanjang zaman. Meski yang memutuskan bukan setiap orang untuk membunuh orang lain, tentu qadhi, hakim untuk memutuskannya bahwa ini fulan murtad, keluar dari agama Allah SWT. Tapi mungkin nampak ada beberapa dan banyak negara Islam, kaum muslimin yang belum mengamalkan ini, sehingga seolah-olah banyak sekali dari kaum muslimin yang lisannya tajam, ya, lebih tajam dari pedang, menghina agamanya sendiri, melecehkan agamanya sendiri, murtad dari agamanya dengan entengnya karena tidak ada konsekuensi seperti ini. Padahal kalau ditegakkan, tentu mereka akan takut, ya, berpikir lebih jauh untuk menghina dan merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini agama Allah, bukan agama buatan manusia, tapi agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang Allah turunkan menjadi syariat yang sempurna, rahmatan lil alamin. Nah, lalu ayat berikutnya pembicaraannya sudah tentang Bani Israel, ya. Tentang Bani Israel, ya. Allah katakan, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ya. Bani Israel keturunan Yakub. Yakub adalah Israel, nama lain dari Yakub. Israel artinya Abdullah, hamba Allah. Ada juga yang mengatakan Israel adalah hamba yang berjalan di malam hari. Isra artinya hamba, malam, lail, dikata lail, hamba yang berjalan di malam hari. Wallahu a'lam. Tapi yang masyhur Israel artinya Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Israel artinya Abdullah. Bani Israel, baninya Abdullah. Jadi hamba Allah siapa di sini? Ini Yakub alaihissalam. Karena nabi-nabi dari kalangan Bani Israel adalah anak keturunan Yakub secara tidak langsung. Banyakan adalah keturunan Yakub alaihissalam. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang telah aku beri nikmat kalian.
Ya, aku beri nikmat atas kalian. Wa aufu bi ahdi, dan sempurnakan perjanjian denganku. Ufi bi ahdikum, maka niscaya aku penuhi perjanjianku dengan kalian. Wa iyaya farhabun, dan kepadaku lah kalian akan dikembalikan, atau farhabun, kembali. Ya dzurriyyata Yaqub, makanya dikatakan tafsir di sini wahai anak keturunan Yakub, karena Israil ini adalah Yakub. Ya dzurriyyata Yaqub, wahai anak keturunan Yakub, udhkuru ni'amil katsirah alaikum. Ingatlah dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan, yang aku berikan kepada kalian, kata Allah. Washkuru li, dan bersyukurlah kepadaku. Wa atimmu wasiyati, dan sempurnakan wasiatku lakum, bagi kalian. Bi an tu'minu bi kutubi wa rusuli. Wasiat di sini adalah maksudnya untuk wasiat untuk beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan dan rasul-rasul yang pernah Allah utus. Ya. Jadi maksud dari aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, maksudnya adalah Allah memerintahkan anak keturunan Yakub agar mereka menyempurnakan wasiat Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka dan rasul-rasul yang Allah turunkan atau Allah utus di tengah-tengah mereka. Tentu termasuk di antaranya Nabi Muhammad SAW, karena dia adalah Nabi akhir zaman. Karena mendustakan satu rasul sama saja mendustakan seluruh utusan Allah Subhanahu wa taala. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin id qala akhuhum Nuhun alla tattaqun inni lakum rasulun amin. Telah mendustakan Nuh, para utusan telah mendustakan kaumnya Nabi Nuh ini, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal rasulnya mereka di tengah-tengah mereka dari umatnya Nabi Nuh ini tentu hanya Nabi Nuh. Tapi kenapa ketika mendustakan Nabi Nuh alaihissalam dikatakan mendustakan mursalin? Kalau mursal satu rasul, mursalun berarti jamak. Mursalin jamak dari mursal tadi. Maka berarti mendustakan utusan-utusan yang banyak tadi semuanya. Mendustakan satu rasul sama saja mendustakan utusan-utusan Allah yang semuanya secara umum. Maka ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang hari ini beriman dengan Israel atau Yakub dan anak keturunannya, sementara tidak beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk sebenarnya adalah tidak beriman dengan semuanya itu, murtad atau keluar dari keimanan itu sendiri. Maka Allah ingatkan kembali, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, dan nikmat yang Allah berikan sangat banyak. Bani Israel yang tadinya dibunuhi sama Fir'aun, anak laki-lakinya, Allah selamatkan dengan adanya Nabi Musa di tengah-tengah mereka. Yang mereka dahulunya menjadi perbudakan, Allah selamatkan dengan adanya Nabi Musa alaihissalam. Yang mereka tadinya umat yang hina dan rendah, Allah selamatkan dengan diutus setiap zaman dan masa itu pasti Nabi. Karena Nabi Muhammad telah mengabarkan kepada kita dalam hadisnya, bagaimana juga disebutkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, bisa dilihat kembali, cek, bahwa Nabi pernah mengatakan bahwa Bani Israel kanat tasusuhumul anbiya, selalu dipimpin oleh Nabi. Kullama mata minhu nabiyyun ba'asallahu nabiyyan akhar. Setiap kali meninggal di antara mereka seorang nabi, maka akan diutus nabi yang lain terus. Mereka umat yang luar biasa, nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah unggulkan di atas umat yang lain, di mana Allah memilih setiap generasi di hari mereka ada rasul yang diutus di tengah-tengah mereka dari mereka itu sendiri. Berbeda dengan Nabi akhir zaman, bukan dari Bani Israel. Nabi akhir zaman ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dari Arab. Sebenarnya kalau dari silsilahnya tetap saja satu bapak, karena Nabi Yakub pun keturunan Ishak. Dan Ishak adalah putra Ibrahim alaihi salam. Demikian pula Ismail atau Nabi kita Muhammad SAW turunan dari Ismail alaihi salam. Dan Ismail putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka sejatinya satu ajaran yang memang ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikianlah mereka terkadang mengobok-obok agama, mengacak-ngacaknya, membuatnya berbenturan, membuatnya saling bertolak belakang, akhirnya kemudian dihapus sebagian, dibuang sebagian, ditambah lagi, akhirnya
agamanya tidak otentik kembali, tidak otentik lagi ya. Beda dengan Islam, Allah jaga, termasuk Al-Qur'annya, kitabnya Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami lah menurunkan dzikra, ini Al-Qur'an. Bahkan katakan sebagian ulama, dzikra di sini termasuk Quran dan Sunnah. Kami yang menurunkan Al-Quran dan Sunnah dan kami pula yang menjaganya. Makanya ada setiap generasi zamannya ada orang yang hafal Sunnah dan menjaga Sunnah ini dari dhaifnya, palsunya, maudhu'nya, mungkarnya. Maka Allah menjaga. Ya, Allah menjaga Quran dan Sunnah ini. Karena keduanya adalah wahyu. Hakikatnya wahyu. Quran dengan lafalnya dari Allah SWT, Sunnah lafalnya dari Nabi Salawatullahi Rabbi wassalamu alaihi. Kemudian ma'asyiral muslimin dan Allah SWT. Allah ingatkan di sini ya, nikmat yang Allah berikan kepada mereka sangat banyak sebenarnya ya. Maka Allah ingatkan kembali untuk wa'aufu bi ahdi. Sempurnakan perjanjian denganku. Apa perjanjian di sini? Untuk mengikuti ajaran para rasul, untuk mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, untuk mengajarkan syariat-syariat yang telah Allah turunkan di tengah-tengah mereka. Karena mereka lah sebenarnya yang paling banyak diutusnya kepada mereka Nabi. Harusnya mereka yang paling tahu syariat Allah Jalla wa'ala. Ya, tapi demikianlah ya. Mereka menutup-nutupi. Bahkan mereka lah yang paling tahu Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya itu seperti mereka mengenali anak sendiri. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Dan orang-orang yang telah kami berikan kitab, kata Allah, jadi maksudnya Yahudi dan Nasrani, karena mereka ahlul kitab, ya. Ya'rifunahu, jadi mengenali Nabi itu, sosok Nabi akhir zaman yang akan muncul nanti. Kama ya'rifuna abnahum, sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq, akan tapi sebagian di sini mungkin bahkan sebagian besar yang bisa jadi, sebagian besar dari tokoh-tokohnya justru menyembunyikan kebenaran. Yaktumunal haqq. Maka Allah mengatakan al-haqqu mir rabbik. Harusnya itu tidak perlu takut dengan untuk menyampaikan kebenaran dan tidak perlu ragu karena kebenaran itu sejatinya dari al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Termasuk ini petunjuk pada Nabi kita berarti ya, mengingatkan bahwa kebenaran itu dari sisi Allah. Mereka mengklaim benar, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti jikalau kalian memang orang yang benar ya, bahwa kalian memang pernah diutus di tengah-tengah kalian Nabi. Mana buktinya kalau kalian memang pengikut para Nabi? Tapi buktinya tidak ada. Banyak yang mengklaim bahwa mereka menjadi pengikut millah Ibrahim, pengikut ajaran Ibrahim. Ya, maka banyak fatal dan tidak terbuktinya adalah karena kebanyakan mereka berbuat syirik. Padahal karakter dari Ibrahim itu jauh dari kesyirikan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakun minal musyrikin. Allah mengatakan 4 karakter atau sifat yang Allah benamkan pada Abul Anbiya ini, bapaknya para nabi. Bapaknya Yakub, moyangnya Yakub alaihissalam. Kalau Bani Israel itu anak keturunan Yakub, seharusnya merujuk kembali kepada ajaran Ibrahim. Dan ajaran Ibrahim ini disebutkan Al-Quran dan tentu sebagaimana disebutkan dalam kitab mereka sebelumnya. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim itu umat, artinya umat imaman wa qudwatan, imam dan qudwah, teladan. Ya, qanitan lillah, yang senantiasa taat pada Allah. Tidak pernah melawan aturan Allah, senantiasa taat pada Allah. Hanifah, lurus di atas tauhid, mengembalikan manusia pada fitrahnya untuk lurus di atas tauhid. Hanifah walam yakum minal musyrikin. Dan yang keempat, tidak pernah sama sekali termasuk orang-orang musyrik. Tidak pernah sama sekali ya menjadi golongan orang-orang musyrik. Maka terbantah orang yang pada hari ini mengklaim di atas ajaran Ibrahim, dari kalangan Yahudi atau Nasrani, katanya mereka mengikuti, melestarikan ajaran Nabi Ibrahim, sementara mereka minal musyrikin, maka tidak benar. Sementara mereka masih berbuat syirik dan bahkan bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka berarti jauh. Karena sebenarnya estafet ajaran Nabi kita Muhammad SAW menyempurnakan ajaran Nabi sebelumnya, termasuk ajaran Nabi Ibrahim. Ya. Dan banyak dari ajaran kita ini, ajaran Muhammad SAW ini maksudnya ajaran Islam, umat Islam hari ini sebenarnya tidak lain adalah ajarannya Nabi kita Ibrahim alaihi salatu, khususnya dalam bab al-aqidah ya. Adapun dalam bab yang lainnya muamalah,
ahkam dan mungkin ada perbedaan sedikit, tetapi dalam masalah akidah sama, karena ajaran para nabi itu satu. Karena para nabi semuanya satu bapak beda ibu, satu ajaran tauhidnya beda syariatnya, ya, satu ajaran tauhidnya tapi beda syariatnya. Nah, Allah ingatkan kembali ke Bani Israil, ya, para putra-putra Yakub, para anak keturunan Yakub, karena orang-orang yang mengklaim pengikut Yakub, ya, bahasa mereka Yakob, ya, mirip lah, nggak beda jauh, Yakub. Ya. Allah mengingatkan, Allah telah beri nikmat kepada mereka loh, ya. Apa yang nikmat yang Allah berikan ini? Ya, banyak sekali. Di antaranya yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka. Kemudian juga Allah mengingatkan di sini untuk menepati janji, karena mereka adalah kaum yang suka membelinjangi janji, mengkhianati janji, ya, perjanjian selalu mereka langgar. Ini karakter dari Bani Israil. Wa'aufu bi'ahdi, dan setinggi-tingginya perjanjian yang Allah adakan, perjanjian secara umum kepada Bani Adam. Kalau kita fokuskan ke Bani Israil, bahkan lebih ke Bani Adam secara umum, bahwa perjanjian Allah ini adalah tauhid. Untuk mereka semuanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Jalla wa ala. Ya. Naam. Ufi bi ahdikum, niscaya aku akan sempurnakan janjiku, akan penuhi janjiku. Wa iyaya farhabun. Fa in fa'altum dalik utammimu lakum ma wa'adtukum bihi minar rahmah fid dunya wan najata fil akhirah, ya. Kalau kalian melakukan apa yang menjadi janji kalian untuk memenuhi janji Allah SWT tadi, niscaya ada, maka hanya kepada sajalah kalian takut. Aku kalian farhabun, ya, takut, kata Allah. Fakhafuni wa in qadtumul ahda wa kafar. Ya, dalam Al-Muyassar katakan, maka takutlah kepadaku, waspadalah ku yang mungkin sekonyong-konyong akan datang, inna qadtum al-ahda, kalau kalian, ya, melanggar perjanjian, wa kafartum bi, dan kalian kafir kepadaku. Karena surat Al-Baqarah ini karakternya turun setelah hijrahnya Rasulullah, ya, maka hitobnya kebanyakan adalah kepada al-Yahud, Nasara, Ahlul Kitab. Karena penduduk Madinah itu termasuk di dalamnya bukan hanya Ansor saja, bukan orang-orang Ansor saja, tapi juga adalah dari kalangan Ahlul Kitab, ya, dari Bani Qainuqa dan lainnya, ya, yang mereka masih meninggali atau menempati di belahan Jaziratul Arab di sebagian tempatnya pada waktu itu. Maka banyak ayat Allah SWT turun untuk mengajak mereka beriman sebenarnya, ya, secara tidak langsung mengajak mereka kembali kepada aturan Allah SWT untuk beriman pada Rasul terakhir, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, maka berimanlah kalian bima anzaltu, dengan apa yang aku turunkan, kata Allah, musaddiqan lima ma'akum, yang telah membenarkan apa-apa yang ada pada kalian, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Zabur. Maksudnya membenarkan di sini seperti apa yang Allah turunkan di Taurat dan Zabur dan Injil, dan bahkan melengkapi, ya, menjadi suatu kebenaran yang bahkan lebih tinggi dari kebenaran sebelumnya, karena kebenaran yang dulu hanya berlaku pada zaman itu saja. Tapi kebenaran yang ada dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat, relevan sepanjang zaman. Ya, maka jangan ada gentar dan lemah kita dengan orang-orang yang membiaskan atau tashkik. Metode tashkik adalah metode pemurtadan yang membuat orang ragu. Kadangnya Al-Quran sudah nggak cocok dengan zaman now, misalkan. Al-Quran sudah nggak cocok karena Al-Quran buktinya berbicara tentang seperti ini. Hukum Islam nggak semuanya cocok katanya. Karena di mana Islam katanya kalau murtad harus dibunuh. Padahal ini nggak cocok. Kalau murtad dibunuh berarti, padahal katanya la ikraha fiddin, seolah-olah menggoncangkan ajaran Allah, menggoncangkan antara ayat satu dengan yang lain. Padahal tidak ada benturan antara ayat la ikraha fiddin itu bagi orang yang mau beragama silakan, tapi setelah beragama ya udkhulu fis silmi kafah. Ya, semuanya, ya, sebagaimana seorang muslim yang
dari dulu Muslim mengamalkan semua ajaran Islam, orang yang baru masuk Islam sekalipun ya ajarannya sama, akan mengamalkan semua aturan Islam yang ada. Ya, yang pada hari sebelumnya belum menjadi aturan baginya, begitu dia Islam, maka aturan Islam menjadi semuanya berlaku baginya. Nah, Al-Quran membenarkan apa yang pada diri kalian, yaitu maksudnya datang dan tidak menjadi penyempurna bahkan ya. Wa aminu biya bani Israil, wahai bani Israil beriman. Alladzi anzaltuhu ala Muhammad nabiyillah wa rasulih. Yang aku turunkan, kata Allah ibaratnya dalam ayat ini, ya, kepada nabinya Muhammad SAW, nabiullah dan rasulnya, muwafiqan lima ta'lamun. Nah, yuwafiquna lima ta'lamunahu, yang berkesesuaian sama dengan apa yang pernah kalian turunkan, apa yang pernah diturunkan kepada kalian, apa yang pernah kalian tahu, yaitu Taurat dan Injil. Ya, min sahihi Taurat, dari kebenaran Taurat, wala takunu awwala fariqin min ahli kitab yakfuru, maka janganlah kalian ya sekali-kali menjadi ya, golongan yang pertama kali justru mengkafiri, mengingkari, menodai Alkitab ini, Al-Quran ini ya. Allah katakan apa tadi? Wala takunu awwala kafirin bih. Janganlah kalian menjadi satu kelompok golongan yang justru kafir pertama kali dengan Al-Quran ini. Wala tastaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Wala tastabdilu bi ayati tsamanan, dan janganlah kalian menukar, merubah ya ayat-ayatku ini dengan harga yang sedikit. Min khutamid dunya zail, dari tali kekang dunia yang sedikit ya, dari receh dunia yang sedikit. Wa iyaya wahdi fa'lamu bi ta'ati watruku ma'siyati. Maka Allah katakan apa? Berikutnya wala talbisul apa? Wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa, takut. Ya. Hanya kepadakulah kalian harusnya melakukan ketaatan. Fa'malu bi ta'ati watruku bi ma'siyati. Hanya kepadakulah, kata Allah, ya, kalian harusnya taat dan tinggalkan maksiat-maksiat. Ini khitabnya masih pada Bani Israel. Diajak untuk kembali kepada kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang telah pernah Allah tunjukkan kepada Musa alaihissalam, jalan yang pernah Allah tunjukkan kepada Isa alaihissalam. Dari jalan-jalan ini yang Allah tunjukkan kepada mereka, inilah juga ditunjukkan Allah SWT kepada nabinya Muhammad SAW. Maka itulah jalan yang harus mereka ikuti. Bukan justru malah berpegang teguh dengan kitab yang telah lalu yang sudah dirubah oleh tokoh-tokoh di antara mereka. Seharusnya mereka kembali kepada kitabullah, kitab yang Allah turunkan, dan yang terakhir adalah Al-Quran, kitab Al-Quran, bukan kitab-kitab yang lainnya ya. Wa aminu ya Bani Israil bil Quran, dan seterusnya tadi. Wala talbisul haqqo bil batil, maka janganlah campur adukan antara hak dan batil. Waqtaktumul haqqo, sedangkan kalian malah menyembunyikan kebenaran itu, wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Jadi maksudnya wala takhlitul haqqo alladzi bayyantuhu lakum bil batil alladzi iftaraitumuh wahdharu kitmanal haqq sharih min sifati nabiyillahi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati fi kutubikum. Maka janganlah mencampur adukan antara hak yang telah aku terangkan untuk kalian, kata Allah, bil batil ya tafsirannya, dengan kebatilan yang kalian ada-adakan ya, karena sebenarnya kebatilan ini dari sisi mereka, dari tokoh-tokoh mereka yang mereka ada-adakan untuk kemudian mengobok-ngobok ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka. Yuharifunal kaliman mawadhi'i, di antaranya adalah merubah-rubah ayat dari tempatnya, diobok-obok yang sana digeser sana, yang halal dipindah ke haram, yang haram dipindah ke halal. Mereka seenaknya mengganti agama Allah, merubah-rubah ayat Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifunal kalim an mawadhi'ihi, merubah ayat-ayat Allah dari tempatnya, mengobok-ngoboknya ya. Sehingga keotentikan kitab yang pernah Allah turunkan kepada mereka berubah. Adapun yang hak yang Allah tarik kembali,
Taurat yang asli, Zabur yang asli, Injil yang asli. Adapun yang ada di sisi mereka sudah tidak ada lagi kecuali percampuran antara hak dan batil. Mungkin ada hak tapi lebih banyak batilnya. Ya. Karena sudah bercampur dengan hawa nafsu manusia, hawa nafsu tokoh-tokoh mereka, hawa nafsu dengan kepentingan-kepentingan mereka, dilengkapi untuk menjadi titah raja mereka, mungkin khalifah atau istilahnya kekaisaran mereka dan seterusnya. Ya. Kepentingan mereka intinya. Maka Allah mengatakan di sini, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kalian mencampur adukan antara hak dan batil. Lalu kalian sembunyikan hak sedangkan kalian mengetahui. Jangan mencampur adukan antara hak yang Allah turunkan kepada kalian, yang Allah telah terangkan kepada kalian dengan kebatilan yang justru kalian ada-adakan diri kalian sendiri. Ya, dari perkara-perkara hari raya misalnya, perayaan-perayaan, mereka ada-adakan. Ya, tadinya tidak ada perayaan-perayaan ini, mereka ada-adakan perayaan-perayaan tertentu. Gaya perayaan ini lebih cenderung pada Yahudi ya. Maksudnya lebih banyak suka mengadakan perayaan-perayaan. Apa-apa saja diperayakan, perayaan. Maka kalau kita sedikit-sedikit ada perayaan-perayaan, sebenarnya tidak ubahnya dengan mengekor Yahudi. Hari ibu, hari itu, hari apa-apaan ini justru kita terbelenggu dengan berarti mengikut dan mengekor Yahudi. Karena Yahudi yang suka sedikit-sedikit apa-apa dijadikan perayaan. Teringat dengan dialog antara Yahudi dengan Umar bin Khattab. Ketika Yahudi bertanya, kapan dan di mana ayat turun al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ya, jadi Umar ditanya oleh Yahudi, di mana turunnya ayat al-yauma lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Karena ini ayat terakhir yang Allah turunkan. Jadi karepe Yahudi ini inginnya ayat seperti ini harusnya jadi perayaan, hari raya. Ayat terakhir turun soalnya. Harusnya kan bersorak ria, senang gembira. Untuk dijadikan perayaan. Tempatnya termasuk. Ayatnya di mana turun, waktunya di mana akan menjadi tempat dan waktu momen di mana untuk jadi perayaan. Maka Umar tidak menjawabnya. Padahal beliau mengatakan dalam hatinya, sebenarnya aku tahu kapan itu ayat turun dan di mana diturunkan. Ya. Karena tahu karakter Yahudi pasti akan menjadikannya sebagai perayaan-perayaan. Maka dari hadis dialog antara Umar dan Yahudi ini bisa ditangkap ya, bahwa memang itulah karakter mereka. Sedikit-sedikit apa-apa dijadikan perayaan, hari perayaan ini, hari perayaan itu, hari perayaan ini. Jadi bisa setahun ada perayaan semua, bisa. Hari raya semua. Karena selalu bertepatan dengan momen-momen tertentu. Ya. Berbeda dengan Yahudi ini, berbeda dengan aliran-aliran yang di Jawa ya, kejawen maksudnya. Yang sedikit-sedikit justru menganggap sial. Ya, kalau hari ini Senin meninggalnya mbah. Besok Selasa meninggalnya kakek, nenek ini kakek, Rebo meninggalnya ibu, Kamis meninggalnya bapak, Jumat meninggalnya sekeluarga meninggal Ahad sampai Senin kembali. Ahad sampai Sabtu. Maka berarti semuanya hari sial, tidak perlu safar. Karena apa? Hari sial semuanya. Jangan safar hari Senin. Kenapa? Ini Senin hari sialnya kakek, ini hari sialnya ini. Seolah-olah justru membelenggu diri kalau ini kebalikannya ya. Kalau sana semuanya selalu dijadikan perayaan, yang ini sebaliknya, segala sesuatunya selalu ditekakang sendiri, diatur dengan aturan sendiri, mainan sendiri, yang akhirnya justru membuat mereka sendiri susah untuk bergerak. Ini terlalu hura-hura, ini terlalu mengekang diri, dan Islam di tengah-tengah. Apa yang Allah turunkan untuk menjadi hari raya bagi kita, waktu raya hari kita, ya itulah hari raya. Setiap pekannya ada Jumat, dan setiap tahunnya adalah Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada yang lebih dari itu. Ya, tidak ada yang lebih istimewa dari itu semua. Adapun kami harus meliburkan semata-mata toleransi, menghormati. Tapi kami tidak libur apa? Tidak libur. Kita tetap kerja, beramal, berikhtiar, beribadah. Karena kalau kita meliburkan berarti ikut andil dalam perayaan mereka. Ya. Dan ikut andil berarti bertawun alal ismi wal udwan. Ya. Maka di sini pentingnya fikih dalam memahami bab ini. Kita memang libur dalam arti tidak masuk kantor, tetapi bukan berarti kita libur atas persetujuan atau ridho dengan hari-hari yang seperti itu. Ya. Hari-hari yang mungkar, yang mereka namakan sebagai perayaan-perayaan tertentu, hari-hari tertentu. Tidak ada dalam Islam ya, selain daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, maka jangan mencampur adukan antara yang hak dan
yang batil. Apalagi di kalangan Yahudi biasa mencampur adukan antara apa yang diturunkan dari sisi Allah, Taurat, benar-benar dari Taurat, ditambah dengan tokoh-tokoh mereka mengatakan apa, dimasukkan, diselupkan sehingga menjadi kitab suci bagi mereka. Dan itu bukan kitab suci lagi seharusnya. Karena yang namanya kitab suci itu min indillah saja. Harusnya dari sisi Allah saja. Yang dari umat manusia, dari tokoh-tokohnya sudah bukan kalamullah, bukan firman Allah. Seharusnya dibuang di tong sampah. Apalagi sampai ditafsirkannya misalkan dengan tafsir sampah-sampah pemikiran manusia. Aristoteles, Plato, Socrates, Darwin, apalagi stres. Terakhir namanya tokohnya stres. Nah, ini karakter Yahudi, ahlul kitab. Maka kaum muslimin sebagai muslim pribadi yang baik seharusnya menjauhi ini, ya. Pertama, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Yang kedua, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan sampai hanya karena harga yang sedikit kita jual agama hanya untuk dunia yang sedikit. Yang kedua, apa tadi? Jangan sampai mencampur adukan hak dan batil sehingga menjadi samar, menjadi syubhat, menjadi tidak jelas kembali. Padahal harusnya agama Allah itu wadih, terang. Taraktukum ala mahajjatil bayda, kata Nabi. Aku tinggalkan kalian di atas warna putih terang benderang, putih bersih. Ya, ajaran yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya saja bagaikan siang bolong. Bagaimana dengan siangnya? Ajaran yang bersih, ya. Wadih, terang. Tidak ada syak dan ragu lagi, ya. Kemudian perintah Allah SWT, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tadi belum saya bacakan tafsirnya dari wala talbisul haqqa, ya. Ini la taqtilul haqqa, la talbisul haqqa bil batil, maksudnya la taqtalitul haqqa alladzi bayantu lakum bil batil alladzi iftaraitubuh. Janganlah mencampur adukan hak dan batil yang telah aku turunkan kepada kalian dengan kebatilan yang kalian adakan. Wahdaru kitmanal haq sharih. Dan Allah katakan tadi apa? Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan hindari yang namanya menyembunyikan kebenaran yang jelas, terang, sudah jelas malah disembunyikan. Min sifati Nabi, termasuk yang disembunyikan mereka adalah sifat Nabi Allah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Yang kita katakan tadi, alladzina atainahumul kitab. Allah berfirman apa? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengenali sosok Nabi akhir zaman itu seperti mereka mengenali sosok anaknya sendiri. Kayak apa kalau kita mengenal anak sendiri itu? Yo, sedetail-detailnya, karakternya, ngambekan misalnya, tahu semua. Kalau anak saya itu senggol dikit nangis misalnya. Kalau anak saya itu nggak bisa namanya ditawari, nggak boleh tawari. Kalau ditawari dianggapnya memang beneran, seriusan. Kan kita tahu karakter anak kita begitu, ya. Dia itu nggak bisa diajak canda. Kalau dia diajak, ayo makan, dia makan beneran, nggak boleh bohong. Kalau bohong dianggapnya bohong nanti. Nah, karakter itu semuanya kita tahu. Nah, inilah Yahudi mengenali Nabi kita SAW dengan ciri-cirinya seperti mengenali sosok anak mereka sendiri. Nah, kalau anak murid mungkin satu kelas 40 orang sulit, ya, mengenalinya. Karena bisa saja kita fokusnya hanya 1, 2, 3. Tapi kalau anak sendiri, kata Allah, ya'rifuna abna'ahum. Seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Kan benar-benar kenal banget, ya. Dan inilah yang disembunyikan oleh Yahudi. Karena mereka tidak mau sebenarnya hasadan min indihim. Hasad dari sisi mereka karena Nabi bukan dari kalangan Bani Israel. Ya. Mereka pun taktumul haqqa, menyembunyikan kebenaran padahal mereka menyadari, ya. Yang Allah sebutkan dalam kutub-kutub mereka padahal wa antum tajidunaha maktubatan indakum, padahal kalian dapati sifat dan karakter Rasul akhir zaman itu kalian dapati ada dalam kitab-kitab kalian, tertulis dalam kitab-kitab kalian. Fa fima ta'lamuna minal kutubi allati bi aidikum, yang kalian ketahui dari kitab-kitab yang ada di tangan kalian. Baru tadi ayat berikutnya, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u marrakiin. Setelah Allah mengajak mereka untuk dengan diingatkan nikmatnya, untuk menepati janji, ya, coba diurut, ya, menepati janji, kemudian beriman dengan apa yang Allah turunkan di akhir zaman ini, yaitu kepada Nabi SAW,
Ya, karena kitab yang diturunkan kepada nabinya itu sama dengan apa yang diturunkan oleh nabi mereka kepada nabi mereka maksudnya. Kemudian perintah untuk tidak menukar dengan ayat-ayat yang sedikit dengan harga yang sedikit. Tidak perintah atau larangan untuk mencampur adukan hak dan batil lalu menyembunyikan kebenaran itu, ya. Teguran dari menyembunyikan kebenaran, lalu kemudian berarti di sini harusnya kalian itu masuk Islam saja secara totalitas. Karena kalian yang tahu nabinya seperti ini, karakternya seperti ini, sudah di sini, ya ini maksudnya aqimus shalah, seolah-olah di sini ada takdir atau makna yang dihilangkan atau firman Allah yang hilang. Apa itu? Ya maksudnya adalah wadkhulu fi dinil Islam, masuklah ke dalam Islam. Karena dengan apa? Dengan aqimus shalah, dirikan salat. Karena mengamalkannya dengan dirikan salat. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Karena kalian tahu ya bahwa yang patut diibadahi hanya Allah. Yang diutus kepada kalian sebelumnya, kalian mengenali Nabi Musa, Sulaiman, Daud, Isa dan seterusnya ya. Kalian mengenalinya, kalian tahu dan itu disebutkan dalam kitab-kitab kalian. Harusnya sudah sekarang masuk Islam saja. Karena inilah ajaran yang Allah turunkan sebagaimana sebelumnya kepada kalian ya. Udkhulu fi dinil Islam bi an tuqimus shalah ala wajhi sahih, yaitu dengan mendirikan salat dengan cara yang benar. Kama jaa biha nabiyullah wa rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah diajarkan, dicontohkan kepada kalian oleh Nabiullah dan Rasulnya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'adduz zakat wa tu'duz zakat al-mafruḍa ala wajhil masyru'. Kemudian Allah mengatakan wa atuz zakat, ini tunaikan zakat sesuai dengan yang disyariatkan. Kalau zakat fitrah ya atau zakat fitr ya tepatnya adalah berapa? 1 amdad ya. Berapa? 4 sok. Satu sok ya, satu sok atau 4 amdad. 4 amdad itu 2,5 kiloan sekitar ya. Dari makanan pokok. Adapun harta yang sudah mencapai nisab ya dan haul, maka 2,5% dikeluarkan. Nisabnya adalah 85 gram emas. Dan seterusnya keterangan tentang zakat. Tunaikan zakat sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut cara yang disyariatkan ya, ala wajhil masyru'. Warka'u ma'ar rakiin, dan jadilah kalian takunu ma'ar rakiin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk, yakni bersama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam rukuk. Salat berjamaah maksudnya. Salatlah berjamaah. Ya, karena ruku bersama orang ruku maksudnya salat berjamaah. Ini Allah perintahkan kepada siapa? Khitabnya ini masuk. Bukan kita sebenarnya. Siapa? Hah? Bani Israil tadi. Ya. Karena ayat ini masih nyambung ya. Wa aqimus shalah, secara khusus ke mereka dulu, kemudian secara umum ke kita kaum muslimin. Ya. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Naam. Ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum, ini mungkin ya pada kesempatan hari ini yang bisa kita sampaikan. Kalau dilanjutkan nanti banyak yang ketinggalan, maksudnya yang hilang faedahnya. Mungkin cukup sampai sini dulu apa yang bisa kita sampaikan. Kalau mungkin ada yang ditanyakan, cukup insyaallah. Mafhum. Insyaallah paham semua. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, ini yang bisa kami sampaikan yaitu sampai pada surat Al-Baqarah ayat 43 ya. 43 insyaallah. Selanjutnya kita akan mengkaji ayat berikutnya dan seterusnya insyaallah. Semoga Allah SWT mudahkan apa yang kita kaji hari ini dan berikutnya ya dan seterusnya. Dan semoga kita bisa mendapatkan minimal ialah pahala dari membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkannya. Fa idza qara'tal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hada minni wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.